Santi. Sore Miss Kusuma. Senang sekali Miss Santi berkenan hadir untuk saya wawancarai di hari ini untuk modul 3.1 Dilema Etika dan Rujukan Moral. Miss Santi adalah Kepala Sekolah SD Kristen Pelita Nusantara di mana saya mengajar. Kita mulai ya Miss Santi ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Miss Santi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berbicara mengenai dilema etika dan rujukan moral, biasanya saya selaku kepala sekolah akan melihat kasus-kasusnya dulu begitu ya, apakah ini masuk ke dilema etika atau rujukan moral gitu. Jadi melihat kondisi kenyataan yang ada. Melihat kondisi kasus per kasus ya Miss? Ya, oke siap. Kemudian selama ini bagaimana Miss Santi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Miss Santi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau di sekolah kita biasanya setiap masalah itu kan berada di kelompok-kelompok kelas masing-masing gitu ya. Jadi setiap masalah-masalah yang ada biasanya akan ditampung di wali kelas. Nah, setelah wali kelas nanti akan menyampaikan pokok permasalahannya atau kasus-kasus tersebut diangkat ke guru bimbingan konseling. Nah, selain itu juga dimasukkan atau disampaikan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, nanti dari mereka ini yang akan masuk ke kepala sekolah. Nah, baru setelah itu nanti kami diskusikan. Berarti ada tahapan-tahapan dari usia langkah. Kalau boleh tahu Miss, kasus-kasus seperti apa yang terjadi? Mungkin contoh kecil saja gitu. Ya, misalnya ya ini kasus anak mengambil barang ataupun mengambil barang tanpa izin tapi di loker. Posisi loker kan ada di luar kelas. Nah, begitu. Sehingga dengan masalah-masalah ini kami akan mencari kejadian-kejadian tersebut. Kami akan mencari informasi, kumpulkan informasi, kemudian saksi-saksi. Contoh, salah satu contoh ini. Berarti meminjam tanpa bilang, kemudian seperti itu ya Miss ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Miss Santi lakukan selama ini? Berdasarkan kasus murid ya berarti. Betul. Ya, kalau kasus dengan murid biasanya nanti jika itu terjadi di dalam kelas, nanti langkah pertama adalah siswa dan teman-temannya itu akan melaporkan ke wali kelas. Gitu. Kalau masalah itu bisa diselesaikan oleh wali kelas sendiri, maka nanti langsung dari wali kelas itu mencari informasi. Mencari informasi, kemudian dikumpulkan, ketemu masalahnya, diselesaikan. Tapi jika ini menyangkut kelas lain, maka nanti ada komunikasi antar wali kelas. Gitu. Nah, apabila ini kasusnya berat, ini nanti akan masuk ke ranah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Gitu nih. Yang pertama kita mengumpulkan informasi. Jika sudah terkumpul informasi, kemudian nanti akan diinformasikan kepada orang tua murid. Setelah kepada orang tua murid, baru nanti kita ketemukan di sekolah. Berarti langkahnya adalah membagi apakah permasalahan itu berat dan ringan begitu ya Miss Santi ya. Siap. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Miss anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang kami anggap efektif adalah diskusi. Diskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini dari wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah, dan juga kepada kepala sekolah. Itu diskusi yang pertama. Yang kedua, dengan masalah-masalah yang ada, kami juga mempertimbangkan apakah kasus ini sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Jika kasusnya ini mirip, maka nanti penyelesaiannya akan cenderung sama. Tapi jika kasusnya berbeda, nanti kita akan ambil keputusan bersama. Siap. Diskusi dan mempertimbangkan kasusnya ya Miss. Kemudian yang kelima adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Miss, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini. Tantangannya terlebih kepada berbenturan dengan kepentingan lain ya. Gitu ya. Sama-sama berkepentingan. Jadi kadang-kadang jadi dilema, keputusan apa yang akan diambil. Berbenturan dengan kepentingan yang lain gitu ya. Dan sifatnya segera. Kalau udah segera itu nggak bisa nih ya. Dengan yang lain dan sifatnya segera. Kemudian apakah Miss Santi ini memiliki tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tentu saja ada Miss, karena memang kadang-kadang setiap hari itu ada kasus-kasus gitu ya. Nah, dengan adanya kasus itu kami akan cari prioritas mana. Skala prioritas mana yang akan diutamakan untuk segera diselesaikan. Terutama untuk kasus-kasus yang berat. Selama kasus ringan berarti nanti bisa diselesaikan prioritasnya berarti untuk wali kelas gitu. Kalau yang berat langsung nanti.
ada skala prioritas supaya dapat mengetahui yang bisa mendesak atau penting untuk tidak begitu ya, Miss. Oke, siap. Kemudian yang ketujuh, apakah Miss Santi ini menyelesaikannya di tempat, kemudian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Miss Santi jalankan? Kalau paling cepat sih 1 hari ya, Oke. paling cepat 1 hari, tapi tidak sampai 1 minggu paling lama ya, karena memang tergantung kesibukannya ada. Kalau misalnya itu berhubungan dengan kepala sekolah, nanti kalau berbenturan dengan urusan dinas kan berarti kami harus payung dulu. Tapi biasanya kalau misalnya saya tidak bisa, nanti akan langsung di handle oleh wakil kepala sekolah. Cukup dimudahkan karena cukup beberapa kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini bisa diselesaikan sampai di wakil kepala sekolah. Oke. Jadi prosedurnya adalah Miss Santi akan terjun ketika tidak bisa diselesaikan di ranah wakasiswaan, begitu ya, Miss? Oke. Kemudian yang ke-8, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Miss Santi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, cara paling mudah ini kalau untuk mengetahui misalnya ada kejadian-kejadian, cara ini cara yang paling mudah CCTV ya. Oh iya, CCTV ya. Ini cara paling mudah karena memang kita tidak bisa tahu dari sumber-sumber yang lain, itu kadang-kadang akan berbeda pandangan. Tetapi kalau kita melihat cek CCTV itu akan jauh lebih memudahkan. Jadi segera keputusan yang diambil itu akan bisa langsung segera diambil. Karena banyak kasus-kasus yang tidak bisa terselesaikan oleh komunikasi dan cari informasi, tetapi bisa diselesaikan pakai CCTV. Oke. Jadi memang itu berperan penting buat kami. Betul. Berarti faktor-faktornya adalah CCTV tadi. CCTV sekolah tadi. Kalau seseorang Miss, ada nggak yang mempermudah atau membantu Miss Santi dalam mengambil keputusan? Kalau yang paling berperan penting adalah wali kelas. Wali kelas. Karena memang mereka yang ada di garda terdepan, yang bersama dengan anak-anak. Setiap hari, setiap waktu ya. Dari jam kelas awal sampai dengan kelas ya. Wali kelas ya yang bukan peranan. Terakhir Miss Santi, dari semua hal yang telah Miss Santi sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Miss Santi petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang bisa saya pelajari adalah ketika kita mengambil keputusan, sebaiknya tidak perlu untuk langsung diselesaikan, gitu ya. Kita butuh waktu untuk bijaksana untuk mengambil keputusan supaya keputusan ini tidak merugikan orang lain, tetapi sama-sama menguntungkan orang lain. Ya. Jadi kita tidak tergesa-gesa, ada pertimbangan. Yang kedua, belajar dari bagaimana cara kita mengambil keputusan. Bisa dari orang lain, bisa dari pengalaman masalah-masalah orang lain, itu juga bisa. Nah, kemudian saya juga harus belajar untuk mempertimbangkan keputusan. Ya, jadi mungkin keputusan kita tidak bisa menyenangkan semua orang tentu saja, tetapi setidaknya ketika kita berdiskusi dengan orang-orang yang berkepentingan, itu akan membuat kita jauh lebih bijaksana mengambil keputusan. Oke. Wah, senang sekali ya Miss Santi ya. Oke, jadi ada banyak hal yang saya dapatkan dari diskusi kita hari ini, wawancara kita hari ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari pengambilan keputusan dilema etika ini, seperti yang Miss Santi sampaikan, tidak perlu diselesaikan terburu-buru ya, dengan kepala dingin, tenang gitu ya Miss Santi ya. Kemudian belajar dari pengalaman, kemudian keputusan itu tidak bisa menyenangkan banyak orang, banyak pihak begitu ya Miss ya. Kemudian ada lagi Miss yang mau ditambahkan? Itu saja ya. Diskusi itu paling penting ya, komunikasi dua orang gitu ya, seperti yang Mas Santi sampaikan. Oke. Sudah cukup Miss Santi wawancara kita hari ini untuk dilema etika pujukan moral. Terima kasih sudah berkenan untuk saya wawancara, untuk berbagi hal banyak sekali. Terima kasih sekali. Terima kasih terima kasih. Demikian saya Didin Kusumastuti dan kepala sekolah saya Miss Santi sudah menyelesaikan apa yang hari ini harus kami lakukan, yaitu wawancara dilema etika pujukan moral. Terima kasih. Selamat sore Miss Upi. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber saya. Untuk hari ini saya ingin bertanya kepada Miss Upi tentang dilema etika dan pujukan moral. Untuk hari ini apakah Miss Upi sudah mengetahui tentang dilema etika dan pujukan moral? Ya, secara sekilas sudah paham. Oh iya, ditunjukkan. Baik, kita akan mulai sesi wawancara ini Miss Upi. Selama ini bagaimana Miss Upi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pujukan moral? Kalau
identifikasi secara garis besar itu ada hubungannya ketika membuat suatu keputusan nih. Jadi ada suatu kasus, ada suatu peristiwa yang memang harus diputuskan. Nah, kadang-kala di satu sisi itu sepertinya melanggar mungkin nilai-nilai atau aturan-aturan, tetapi sisi lain juga sebenarnya kurang cocok juga gitu. Nah, hal-hal yang demikian itu bagi saya itu yang membuat saya sulit untuk membuat keputusan. Nah, itu dilematis ketika saya tidak memutuskan sesuatu, sepertinya nampaknya juga tidak bijak juga. Ya. Kemudian dilema itu ya, sulit memutuskan mana yang harus dipilih gitu ya. Ya, oke. Selama ini bagaimana Mas Upi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Mas Upi adalah kepala sekolah TK Kristen Pelita Nusantara. Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti caranya ya. Caranya yang jelas saya mempertimbangkan mempertimbangkan positif negatif. Ada kalanya memang ketika buat keputusan ada sisi negatifnya gitu ya. Nanti pasti ada konsekuensinya. Saya menimbang-nimbang nih. Menimbang-nimbang apakah dengan buat keputusan ini konsekuensinya cukup berat. Kalau tidak cukup berat, saya berani memutuskan. Tapi ada kalanya itu berat ya, saya harus mencari alternatif lain. Seperti itu. Ya. Mempertimbangkan apakah kasus ini berat atau ringan sesuai dengan konsekuensi yang akan diambil, kemudian alternatifnya apa gitu ya Mas ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mas lakukan. Kita biasanya kasus apa Mas yang sering terjadi atau yang menuntut Mas itu harus mengambil keputusan segera dan bijak gitu. Kasus seperti apa? Kasus yang saya masukkan ke satu ini ya. Apakah yang saya putuskan itu urgent atau tidak? Kalau urgent kan berarti saya harus dengan segera membuat keputusan. Ya. Contoh kasus mungkin begini, ada satu peristiwa ini tidak bisa masuk, tidak bisa masuk. Nah, apakah saya mengizinkan atau tidak? Saya lihat dulu urgensinya apa. Apakah betul-betul ini bisa ditoleransi atau tidak? Kalau bisa ditoleransi, berarti saya memberikan izin. Tapi kalau tidak, ya saya bilang tidak dengan berbagai alasan. Kadang-kadang jadi konflik batin ya. Konflik batin saya sendiri, terus kemudian bisa juga melibatkan orang lain. Tapi ya bagaimanapun saya tidak bisa membuat keputusan yang menyenangkan banyak pihak. Jadi melihat dulu urgensinya seperti apa. Kalau memang sudah diputuskan. Tapi kalau waktunya agak lama, berarti saya butuh waktu mempertimbangkan. Ini bisa beberapa kali. Oke. Kasus guru tidak masuk gitu ya, karena ini di sekolah kalau guru tidak masuk berarti kepala sekolah bertanggung jawab sekali. Betul sekali. Oke. Lalu yang keempat, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa? Tantangannya seperti ini nih. Jadi misalnya saya membuat keputusan kalau saya harus beli A atau B ya. Ketika saya harus membuat A, saya perlu memikirkan kalau di lain waktu ada kasus yang sama, apakah itu akan menimbulkan kasus yang lain? Ada permasalahan baru. Nah, yang perlu dipikirkan adalah itu, memikirkan dua kali. Saya perlu melihat dua atau tiga langkah ke depan. Jika saya keliru membuat keputusan, istilahnya nanti ada orang lain yang bertanya dulu seperti itu. Itu yang jadi bagi saya tantangan. Supaya saya tidak salah langkah dan ke depan itu tidak menjadi batu sandungan atau menjadi pertanyaan dari orang lain. Berarti masalah atau kasus hari ini benar-benar harus diputuskan dengan matang gitu ya. Tidak akan mengulang. Tidak boleh. Saya tidak boleh. Betul. Berarti harus benar-benar hari ini digodok matang-matang gitu bisa. Dengan pertimbangan seperti ini. Oke. Jadi suatu saat ketika ada orang bertanya, saya tidak bisa menjelaskan kenapa tidak buat keputusan yang sama. Dengan pertimbangan. Lalu berikutnya seperti hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kalau tadi hal-hal ini berarti kan mempertimbangkan dulu supaya tidak ada celah begitu kan. Kalau ini tantangannya maksudnya? Tantangannya adalah ya ketika saya salah membuat keputusan. Berarti pernah ya maksudnya? Pernah. Kok keliru ya. Harusnya saya begini. Tapi ya tantangannya adalah bagaimana bisa mencari solusi. Karena saya menimbulkan masalah baru ya. Saya harus memikir putar otak lagi bagaimana mencari jalan keluar. Mencari solusi. Oke, tantangannya itu. Kemudian apakah Mas Upi memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya, pastinya ada ya, jadwal atau istilahnya timeline. Jadi ada target kapan saya harus menyelesaikan, pasti ada. Karena kalau tidak, kasus akan berlarut-larut. Begitu. Dan ya tidak akan selesai.
kasus akan berlarut-larut ya, berarti harus kapan waktunya segera diselesaikan. Ya, kemudian berikutnya, apakah Miss Upi ini langsung menyelesaikan di tempat, kemudian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Miss Upi jalankan? Oke, saya perlu melihat dulu ya, maksudnya secara waktu apakah saya istilahnya bisa punya waktu yang cukup cukup lama gitu ya, karena kan mungkin bisa jadi ketika saya membuat keputusan atau menyelesaikan masalah itu perlu diskusi juga. Diskusi ya, Ya kadang-kadang saya juga tidak bisa memutuskan itu dalam satu waktu. Iya. Saya perlu diskusi dengan rekan, dengan diskusi dengan dua wakil kepala dan sebagainya, karena apa namanya sudut pandang yang lain itu saya juga perlu. Oke, mencari sudut pandang yang lain ya, supaya bisa tergali gitu ya, ide-ide gitu ya. Ya, siapa tahu saya keliru. Oke. Saya perlu dari orang lain seperti apa, orang lain seperti apa, dari semua. Oke. Kemudian Miss Upi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Miss Upi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau dalam lingkup sekolah, jelas saya memerlukan dua ya. itu bagi saya cukup membantu ya, karena sama-sama berada pada posisi penting ya, posisi pengambil keputusan. Ya. Saya tidak bisa sendiri tanpa Ya. mereka punya sudut pandang yang lain, dan itu bagi saya saling melengkapi. Saling melengkapi. Kemudian faktornya berarti seseorang itu bakal atau ada faktor internal atau eksternal yang lain yang mempengaruhi? Kalau di itu kalau di unit kami kan di lingkup TK ya jelas kalau untuk internal ya itu ya yang mengangkat itu saja. tapi tidak menutup kemungkinan saya perlu mencari informasi yang lain. Oh ya, mencari informasi yang lain mungkin yang guru lain, oh iya, dari rekan lain. Kalau di kelas misalkan ada satu kasus sudah dilihat satu apa oleh satu kasus guru, ya saya juga perlu mencari tahu dari rekan partnernya. Oke, rekan atau partner kelas guru tersebut ya. Siapa tahu ada informasi yang lain saya. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Miss Upi ini, pembelajaran apa yang dapat Miss Upi petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Yang jelas saya tidak saya belajar untuk betul-betul mempertimbangkan sebuah keputusan, tidak berusaha ya, tidak terburu-buru membuat keputusan, dan betul-betul merenungkan dulu ya, seperti apa, dan semakin pengalaman kasus-kasus yang terjadi itu jadi memperkaya juga. Jadi suatu saat saya menemukan kasus yang sama, saya punya pengalaman yang sebelumnya saya alami dan saya tahu harus bagaimana. Wah, menarik sekali ya ternyata berbincang dengan Miss Upi ini ya. Oke, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara saya dengan Miss Upi terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral ini, saya dapat menarik kesimpulan dari wawancara ini adalah Miss Upi ini belajar untuk mempertimbangkan keputusan, betul ya Miss Upi ya, mempertimbangkan keputusan dalam mengambil keputusan, tidak busa-busu, kemudian menentukan dulu, gitu ya Miss Upi, menentukan dulu, lalu apa yang harus diambil supaya tidak ada celah di kemudian hari. Kemudian dengan adanya masalah itu akan memperkaya dalam hal pendewasaan, gitu ya Miss Upi ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Miss Upi selain itu kesimpulannya? Ya, kesimpulannya. Oke, terima kasih sekali Miss Upi atas keberkenan waktunya untuk saya wawancarai. Kiranya semuanya boleh bermanfaat bagi kita semua dan Miss Upi tetap menjadi seorang kepala sekolah yang bijaksana dan bertanggung jawab. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Ibu Lutfi atau dipanggil dengan Miss Upi yang adalah Kepala Sekolah TK Kristen Pelita Nusantara. Terima kasih.